Apakah kita semua di sini sudah merasakan kehangatan merdeka pada hari ini? Di luar hari ini memang satu perayaan untuk negara kita. Setiap tahun kita merayakan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan bagi semenanjung Malaysia. Tetapi sebagai negara Malaysia, Sabah dan Sarawak telah dikategorikan dan telah diminta juga untuk merayakan hari kemerdekaan, yaitu hari pengucapan syukur, hari kelepasan daripada keterikatan. Pada hari ini, sempena perayaan hari kemerdekaan, boleh dikatakan perayaan lah kan, perayaan untuk negara kita. Hari ini saya akan membawa kita belajar sedikit tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Mari saudara, oke. Pada hari ini kita akan belajar sedikit tentang merdeka di dalam Kristus. Tema ini saya angkat, saya mau kita bahaskan karena hari ini merupakan hari kemerdekaan untuk kita semua. Saya tertinggal sesuatu. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka dalam firman Tuhan pada pagi ini, yang saya ambil dari Galatia, bab yang kelima ayat 1. Mari membuka bersama saya dalam Galatia bab yang kelima ayat 1. Dan nanti kita akan lanjutkan, kita akan lompat terus ke ayat 13 sampai yang ke-15. Siapa yang tidak membawa firman Tuhan, Alkitab boleh berpandukan slide yang di hadapan. Mari kita sama-sama membuka, sekali lagi saya mari kita melihat dalam Galatia bab yang kelima, pasal yang kelima, ya, ada yang sebut bab, ada yang sebut pasal, itu sama saja. Pengertian yang berbeda, tapi makna dia sama. Tajuk besar di situ adalah kemerdekaan Kristen. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Terus ke ayat 13. Pasal yang sama, ayat ke-13. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang terakhir lebih kuat, tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya
jangan kamu saling membinasakan. Hilang sudah slide? Merdeka di dalam Kristus. Itu tajuk pembahasan kita pada pagi ini. Sesebuah negara yang sudah mengalami kemerdekaan pasti ada sesuatu yang telah mereka lakukan. Sebuah negara yang sudah merdeka, yang sudah menikmati kemerdekaan, pasti ada usaha yang mereka lakukan untuk mencapai kemerdekaan. Contohnya, negara kita Malaysia. Negara kita Malaysia, sebelum kita mencapai kemerdekaan, kita pernah mengalami satu tragedi yang suram. Yaitu kita pernah ditaklukkan, kita pernah dijajah oleh kuasa-kuasa besar. Sebelum kita mencapai kemerdekaan yang ke-60, berapa tadi? 63 kan? 64? Wah. 68? Tak apa. Ke-68, kita pernah dijajah oleh kuasa-kuasa besar. Contohnya, kuasa dari mana? Yang selalu kita dengar kalau di kampung itu, kita pernah dijajah oleh Jepun. Sebab itu di kampung, khususnya di kampung kami, ada perkataan bangsa kami sudah diterjepunkan. Ya, sudah diterjepunkan. Kenapa saya katakan begitu? Selipa pun mereka panggil selipa Jepun. Pelbagai. Banyak hal yang mereka bahasa kami, bahasa Kenya ini, bahasa kami telah dicampur, telah dijepunkan lah ya. Menyebabkan kebanyakan bahasa kami ada bahasa Jepunnya. Ini adalah tanda bahwa sebelum kita merdeka, kita pernah dijajah oleh kuasa besar. Dan dalam kehidupan kita, dalam kekristenan juga, masalah kita punya slide ini kan. Tidak apa, kita perlahan-perlahan saja. Tidak apa, jangan tengok situ kalau dia itu, nanti kamu pusing-pusing. Ya, nanti kamu rasa pening kalau tengok lip-lak. Tapi kalau boleh baca tidak apa. Merdeka dalam Yesus Kristus adalah kebebasan sejati yang diberikan kepada orang percaya karena hubungan mereka dengan Yesus Kristus. Kebebasan diberikan melalui karya penyelamatan dan penebusan Yesus Kristus. Malaysia ini sudah merdeka karena ada pribadi, ada usaha manusia untuk mencapai kemerdekaan itu. Kita merdeka karena ada jiwa-jiwa yang telah terkorban. Kita merdeka karena ada jiwa-jiwa yang telah berusaha untuk itu supaya kita generasi ke depan mengalami hidup yang merdeka. Maka pada pagi ini, dalam kekristenan pada masa ini, kita orang percaya, kita disebut orang yang sudah merdeka. Ada amin? Adakah Anda sudah merdeka?
Adakah Anda sudah terlepas dari hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu? Ataupun engkau masih dipengaruhi, dihantui oleh masa lalumu? Mari saudara, kita orang percaya pada saat ini, orang Kristen pada saat ini, kita sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Yesus Kristus, oleh penebusan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, darahnya tercurah yang telah menebus kita dalam kehidupan kita. Maka saudara, apa respon kita? Sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah menerima penebusan daripada Yesus Kristus, apa respon kita setelah menerima kemerdekaan ini? Kemerdekaan kita sebagai orang percaya adalah karena penebusan daripada Yesus Kristus. Darahnya telah tercurah, disiksa, mati untuk penebusan kita semua. Kita orang sudah bebas. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Maka sekarang katakan pada temanmu, kita sudah merdeka di dalam Tuhan. Katakan, ada yang tidak katakan? Saya ada tengok di sini, pasal saya di atas ini. Kita santai-santai saja, ya. Selalunya bila saya khotbahkan, saya tengok jemaat, tengok macam itu, macam biasa saya katakan, walaupun muka saya garang, perkataan saya agak tegas, tapi di hati ada taman. Ya, hati ada taman. Mengasihi semua orang. Maka saudara, bagaimanakah respon kita setelah menerima kemerdekaan itu? Kemerdekaan kita telah dibayar oleh Yesus Kristus. Disalibkan, darahnya tercurah, mati, disiksa, mati untuk penebusan kita. Kalau kita bayangkan penebusan ini, ada pribadi yang disiksa sampai mati. Dapatkah kita bayangkan bagaimana besarnya penebusan pengorbanan Yesus Kristus pada kita? Marilah saudara, kita mengambil satu komitmen untuk terus hidup dalam kemerdekaan. Maka sekali lagi saya akan membawa kita, bagaimana respon kita setelah menerima kemerdekaan. Yang pertama, berdirilah teguh. Berdirilah teguh dalam imanmu, dalam hidupmu. Kita pergi pada dunia sekali lagi. Jika kita melihat beberapa negara yang lain, mereka sudah mencapai kemerdekaan dan merayakan kemerdekaan berkali-kali setiap tahun. Tetapi kena perancangan atau karena sesuatu hal yang terjadi dalam negara itu sendiri, kita dapat lihat bahwa kemerdekaan itu bertukar kepada penderitaan. Firman Tuhan mengatakan, berdiri teguh adalah pribadi
yang tidak goyah dalam keyakinannya dan tetap setia kepada Kristus dalam apapun situasi. Harus saya ingatkan kita di sini. Walaupun kita sudah merdeka di dalam Kristus, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak ambil peduli, sebab bagaimana kita merdeka, pasti satu masa nanti kemerdekaan kita juga akan bertukar kepada malapetaka. Kenapa saya katakan begitu? Firman Tuhan mengatakan, perjuangan kita sekarang, perjuangan orang-orang percaya, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa roh-roh jahat. Mereka inilah yang akan merampas, merosakkan kemerdekaan yang kita terima daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, berdirilah teguh dalam apapun situasimu. Engkau sekarang sudah merdeka, telah dimerdekakan oleh darah Yesus. Engkau harus berdiri teguh. Saudara, dalam apapun keadaan, tetap percaya kepada Yesus. Tetap bersandar kepada Yesus, walaupun apapun tentangannya. Dalam iman kita orang percaya, banyak sekali dugaan, tentangan, persoalan yang akan timbul. Tapi saudara harus ingat, tetap percaya dan bersandar pada Kristus. Walaupun apapun tentangan daripada agama lain, daripada apa hal yang ada di luar, tetap bersandar pada Yesus. Berdirilah teguh, imani, percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan. Bagaimana untuk kita berdiri teguh? Yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, menjaga kekudusan, berintegriti. Yang ketiga, tidak tergoyah oleh ajaran sesat atau godaan dunia. Iblis, setan akan selalu buat kita tergoda. Kita yang sudah dimerdekakan Tuhan, sudah lepas dari hukuman kematian karena dosa, tetapi kita tetap akan digoda oleh iblis. Ini berita buruknya. Saya dan saudara akan tetap digoda oleh iblis untuk membuat kita keluar dari kerajaan Allah. Dan akhirnya iblis mau kita menerima hidup kekekalan di api neraka bersamanya satu masa nanti. Maka saudara, dalam Efesus 6 pasal 13 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap. Peringatan untuk kita semua. Iblis boleh mempengaruhi kehidupan kita. Iblis boleh membuat kita jatuh di dalam dosa. Iblis boleh merampas
kemerdekaan itu daripada kita. Tetapi berita baiknya, jika engkau tetap percaya, taat dan setia kepada Yesus Tuhan, iblis tidak akan berani mendekatimu. So itu saya berpesan kepada kita pada pagi ini, supaya persiapkanlah dirimu seperti di dalam Efesus 6:13 hingga 14 tadi. Pelengkapkanlah dirimu dengan senjata Allah. Terus maju. Jangan menoleh ke belakang. Karena engkau sudah diperlengkapkan dengan senjata Allah. Di hadapanmu sudah lengkap. Tapi di belakangmu tidak ada yang melindungi. Maksudnya di sini, Tuhan mau engkau terus bergerak ke depan. Jangan menoleh ke belakang. Jika engkau menoleh, tidak ada pelindungan pada engkau. Jika engkau menoleh, beralih kepada Yesus, iblis pasti akan menembak dan mengena belakangmu. Karena belakangmu tidak ada yang melindungimu. Saudara, ketika kita menghadapi pencobaan atau tekanan di dunia ini, marilah kita memilih untuk tetap hidup benar. Saat iman kita diuji, kita tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat dan menyertai kita. Dalam pelayanan kita, saudara, apapun pelayanan yang dipercayakan kepadamu, pelayanan ini sama. Cuma kita manusia yang membezakan besar dan kecilnya. Tapi pelayanan di depan Tuhan adalah pelayanan. Tak ada yang besar, tak ada yang kecil. So itu saudara, dalam pelayanan kita tidak mudah mengalah. Jangan mudah mengalah. Meskipun tidak ada penghargaan ataupun pujian daripada orang lain. Teruslah melayani dengan ikhlas. Yang kedua, apa respon kita setelah kita menerima kemerdekaan daripada Kristus? Yang kedua, menikmati kemerdekaan dalam Kristus. Menikmati kebebasan di dalam Kristus. Kebebasan ini, kemerdekaan ini harus dinikmati oleh setiap orang percaya. Engkau sudah merdeka, engkau sudah dilepaskan dari ikatan-ikatan iblis. Sekarang engkau sudah merdeka. So itu firman Tuhan mengatakan, nikmatilah kemerdekaan dalam Kristus. Ini adalah satu kebenaran. Bahwa kita ditebus untuk diberi kebebasan oleh Tuhan kita. Tetapi saudara harus ingat, kebebasan ini bukan berarti bebas berbuat sesuka hati. Melainkan kebebasan sejati. Apa yang dimaksudkan dengan kebebasan sejati? Apa yang kita paham? Apa yang kita mengerti? Yang pertama, kebebasan sejati ini. Yang pertama adalah bebas dari dosa dan hukuman yang kekal. Kemerdekaan ataupun kebebasan adalah satu kebenaran yang indah dalam kehidupan orang percaya. Kebebasan ini bukan berarti bebas berbuat sesuka hati, melainkan
kebebasan yang sejati. Maksud kebebasan di sini yang perlu kita nikmati adalah kebebasan terlepas daripada perhambaan karena dosa kita yang sudah kita lakukan pada masa yang lalu. Yesus adalah penebus kita. Yesus sudah disalibkan karena dosa kita. Dan kita sudah ditebus dan kita berhak menikmati kebebasan itu dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan melakukan dosa dalam kebebasanmu. Dalam Roma bab yang ke-8 ayat yang pertama mengatakan, jadi sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan terhadap hukum dosa. Tetapi dalam damai sejahtera karena anugerah Tuhan. Kita dimerdekakan, sudah lepas. Sebab itu firman Tuhan katakan, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Sebelum kita ditebus, masa lalu kita mungkin penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dosa. Dan hal itu menakutkan kita. Karena kita berpikir, apakah saya sudah diampuni? Apakah saya sudah menerima keselamatan itu? Tapi saudara harus ingat, firman Tuhan mengatakan kepadamu pada pagi ini, bahwa engkau sudah dimerdekakan dan engkau harus menikmati kemerdekaan itu di dalam Kristus Tuhan. Saudara, kita tidak perlu membuktikan diri di hadapan Allah lewat hukum atau perbuatan baik. Keselamatan adalah pemberian dan kita bebas dari tekanan dosa. Maksudnya di sini, kita sudah merdeka. Jangan lagi kita mengingat-ingati dosa, pelanggaran kita pada masa yang telah lalu. Karena firman Tuhan mengatakan untuk kita pada hari ini, engkau sudah merdeka. Engkau sudah terlepas. Engkau sudah mengalami kelepasan di dalam Tuhan. Kita memiliki kebebasan untuk memilih hidup, yaitu kita perlu memuliakan Tuhan, bukan juga secara paksaan, tetapi kasih Allah dan karya Roh Kudus yang di dalam kita akan membuat kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Hidup dalam kebebasan telah diberikan oleh Kristus. Bebas dari belenggu kutuk dosa. Bebas dari dosa dan hukuman kekal. Saya mau bercerita sedikit dalam pelayanan kami pada beberapa bulan yang lepas. Kami diberikan masa, kesempatan oleh Tuhan untuk melayani satu keluarga, yaitu keluarga Asman dengan Ibu Ken. Mereka ini dari keluarga yang sungguh tidak mengenal Yesus. Mereka
terikat dengan kutuk dosa, dosa nenek moyang, dosa yang pasti akan merosak hidup mereka. Dan mereka sudah pergi ke beberapa tempat untuk berubat, untuk berbomo, dan tidak ada apa yang mereka alami. Dan sehingga pada satu masa mereka sudah habis ikhtiar. Mereka sudah tidak ada harapan mau sembuh, mau selamat. Apalagi tidak ada pengharapan untuk menerima, untuk hidup. Dan Tuhan mempertemukan kami. Banyak hal yang terjadi. Banyak perlawanan rohani terjadi. Dan pada satu masa, saya bersama istri dan beberapa jemaat mengunjung mereka sekali lagi. Dan bila saya katakan saya kali ini akan sampaikan Injil. Percaya tidak percaya itu nomor 2. Itu nomor 2. Dan kami sampai di situ. Saya ambil masa untuk menyatakan kebenaran firman. Bahwa hanya Yesus saja yang boleh menyelamatkan kamu. Dan Ibu Ken ini adalah pewaris kuasa kegelapan keluarga itu. Dan saya sampaikan kepada dia dan suami bahwa harus percaya, baru kamu akan lepas. Karena sebelum itu ada beberapa hal yang terjadi yang tidak masuk akal terjadi dalam hidup mereka. Mereka sering mendengar anak menangis, orang tua menangis, dikunjungi oleh nenek tua, dikunjungi oleh itu, oleh ini, yang tidak masuk akal. Dan saya katakan pada mereka, ini adalah karena dosa, pelanggaran bapak ataupun moyang kamu yang sebelum itu. Masa kami ada di situ, saya sampaikan Injil, tapi roh itu memekakkan dia. Saya selalu tengok roh ini. Khususnya dalam pelayanan penginjilan. Berapa pandai pun kita bercakap, roh itu akan memekakkan telinga mereka dan membuat mereka bisu. Kita sampaikan Injil pun, dia tidak akan dengar, dia akan ada di dalam dunia dia sendiri. Dan bila saya sampaikan, saya katakan, Ibu, maukah kamu percaya? Tiba-tiba dia menangis. Tidak ada gunanya saya hidup, dia kata. Biar saya mati. Saya tengok, oh ada roh lain. Ada roh lain yang memekakkan dia, yang membuat dia putus asa. Dan dia mau mati karena tidak ada harapan mau hidup untuk masa seterusnya. Saya akan katakan pada istri dengan satu orang, kamu doakan dia dulu, sebab roh peka ini sudah datang. Saya selalu tengok ini, saudara. Kalau kalian masuk dalam pelayanan penginjilan, kalian akan berhadapan dengan pelbagai situasi, lakonan roh jahat itu. Bila mereka doakan, dan roh itu dia dilepaskan, baru dia sadar. Dan sekali lagi saya sampaikan Injil. Karena Injil pertama yang saya sampaikan, dia tidak dengar. Sebab dia peka dengan bisu, roh itu masuk. Bila didoakan sekali lagi, bila mereka doakan, lepas didoakan, baru roh itu keluar
dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Ini adalah kutuk dosa, saudara. Kalau kita orang Sabah dan Sarawak, moyang kita selalunya ada pertalian perjanjian dengan roh-roh jahat. Saya tidak tahulah di kampung mana, tapi di kampung saya sendiri masih ada hal-hal begini. Masih ada ikatan-ikatan begini. Khususnya mereka yang belum dilahirkan baru. Maka firman Tuhan mengatakan untuk kita pada hari ini, janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jika ada saudara, engkau harus didoakan. Jangan jadi hamba. Jangan jadi alat iblis dalam hidupmu. Yang ketiga dan yang terakhir, ini yang terakhir. Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah menikmati hidup yang baru. Janganlah kita pentingkan diri sendiri. Engkau sudah dilepaskan. Engkau sudah menerima kemerdekaan. Tetapi janganlah engkau menikmati kemerdekaan itu, keselesaan itu seorang diri. Firman Tuhan mau supaya hidup kita jadi sebagai pemberita firman Tuhan, yaitu Injil. Jangan makan sendiri, ya bahasa kasar ya. Jangan makan sendiri. Firman, pemberita firman adalah panggilan mulia bagi setiap orang percaya. Jadikan hidup kita sebagai saluran untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Firman Tuhan dalam 2 Timotius ayat 4, pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya ulangi, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Menjadi penyampai berita adalah tanggung jawab kita bersama. So itu saya katakan tadi, kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, harus ada hati untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain yang belum dimerdekakan. Kita harus menyampaikan pada mereka supaya pada masanya kelak mereka juga seperti kita mengalami kemerdekaan, kebebasan di dalam kehidupan mereka. Maka saudara, menjadi saksi Kristus adalah tanggung jawab semua kita. Kita tak perlu jadi pengkhotbah. Kita tak perlu jadi pastor, Pak Pendeta. Tapi cukuplah kita mengabarkan kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Melalui apa yang kita lakukan. Maka saudara, bagaimana untuk menjadi pemberita firman? Yang pertama, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan hanya membaca untuk tahu, tapi harus tahu menghidupi firman itu. Minggu lepas kami belajar mata kuliah surat-surat
Timotius, dan di situ dosen kami, pensyarah kami katakan, jangan memuridkan orang kalau kamu belum dimuridkan. Jangan mencari murid jika kamu belum dimuridkan. Tapi ini mengingatkan saya kepada kita di SIB Serdang ini. Kita sudah melewati beberapa kelas pemuridan. Kelas pemuridan yang kita ada terus menerus. Dan ini adalah tanda bahwa kita sudah boleh menjadi guru. Menjadi apa tadi? Jangan memuridkan kalau kamu belum dimuridkan. Maknanya kita sudah ada lesen memuridkan orang, bukan guru, memuridkan orang. Maka saudara, saya katakan tadi, tak perlu jadi pengkhotbah, tak perlu jadi pendeta. Cukuplah kongsikan firman Tuhan melalui tingkah lakumu, kehidupan harianmu, ataupun sekarang, lakukan pemberitaan Injil melalui media sosial. Facebook, apapun yang ada, lakukan saudara. Dan yang paling penting saudara, dalam menjadi penyampai pemberita Tuhan ini, yang paling penting, latihlah kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Maka saudara, untuk kita menjadi pemberita firman adalah kehormatan. Tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita ini adalah tanggung jawab yang sejati. Untuk kita semua harus menjadi penyampai Injil Tuhan. Sebagai penutup, Kristus telah memberikan kita suatu yang dunia tidak mampu berikan, yaitu kebebasan sejati. Kita telah dibenarkan oleh penebusan Kristus di atas kayu salib. Penebusan dari Kristus telah memberi kita kemerdekaan sepanjang hidup kita di dunia ini. Saudara, sekali lagi saya mau bertanya pada kita. Apakah sampai hari ini kita sudah menikmati kemerdekaan dalam Kristus? Apakah setakat hari ini kita sudah terlepas dari kuk-kuk perhambaan yang disebabkan oleh masa silam kita? Ataupun perangkap-perangkap iblis masih kita takuti dalam hidup kita? Maka saudara, firman Tuhan mengatakan pada kita pada hari ini, kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Jangan lagi kita diperhambakan oleh kuk perhambaan yang akan menjatuhkan kita, yang akan merampaskan kemerdekaan itu daripada kita. Marilah saudara, kita harus teguh dalam hidup kita. Kita menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang paling utama, dimanapun engkau ditempatkan, dimanapun engkau berada, pastikan engkau menjadi pemberita Injil, pembawa kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Tidak perlu engkau fasih, tidak perlu engkau mempunyai satu kelayakan yang tinggi. Cukup engkau memperkatakan Yesus adalah Tuhan yang dapat membebaskan, membawa engkau ke dalam hidup yang kekal. Mari kita berdiri semua.
Saudara, mari kita melihat hidup kita selama ini. Apakah benar-benar kita sudah merdeka? Apakah benar-benar kita sudah bebas dari kuk perhambaan yang ada? Kuk perhambahan yang akan membawa kebinasaan. Kuk perhambahan yang membuat kita terikat rasa tertuduh, rasa bersalah di depan Tuhan. Apakah engkau sudah lepas? Apakah masalah engkau pada hari ini? Apapun masalahmu di hadapan Tuhan, pergumulanmu, firman Tuhan berpesan supaya engkau lepaskan. Engkau adalah orang yang sudah dimerdekakan. Engkau sudah dilepaskan oleh Tuhan daripada kuk perhambahan yang ada di dunia ini. Maka janganlah engkau hidup dengan penuh, jangan hidup dalam rasa tertuduh oleh kuasa iblis. Tetapi perkatakanlah firman bahwa engkau sudah bebas, memiliki hidup yang bebas, memiliki hidup yang merdeka di dalam Tuhan. Maka saudara, mari, apakah engkau masih ada persoalan-persoalan ke depan? Hari ini Tuhan mau supaya saudara menyerahkan segala masalah. Apapun masalahmu, serahkan pada Tuhan. Jika engkau rasa masih terikat dan perlu didoakan, engkau harus berurusan dengan Tuhan dalam hidup. Apapun masalahmu, katakan pada Tuhan, Tuhan saya mau dilepaskan. Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja di antara kami. Kuasa Roh Kudus berkarya di antara kami. Kami umat Tuhan yang sudah dimerdekakan. Kami anak-anak Tuhan yang sudah terlepas daripada keterikatan kami. Kami sudah bebas, merdeka, karena kebaikan anugerah penebusan daripada Tuhan yang sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Ada pengurapan yang baru terjadi di tempat ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Ada pemulihan yang baru terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Segala kutuk dipatahkan. Segala ikatan dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus membebaskan semua. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, Jesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Haleluya, Yesus.
mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Haleluya, Jesus. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Roh Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya, Jesus. Saudara, jika engkau mau didoakan, angkat tanganmu di mana engkau berada. Jika engkau masih ada kuk yang mengikat engkau, hidupmu masih diperhambakan oleh dosa, oleh kuk yang dipasang iblis. Jika engkau mau dilepaskan, engkau angkat tangan di mana engkau berdiri. Haleluya, Jesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Ada pengurapan baru terjadi di tempat ini. Tuhan, ini kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah dimerdekakan. Di dalam Engkau, kami sudah menerima kehidupan yang baru di dalam Engkau. Tuhan, kami tahu kami sudah dilepaskan dari kuk perhambaan, dosa yang mengikat kami sebelum kami mengenal Engkau. Tapi kami tahu bila kami di dalam Engkau, kami sudah dimerdekakan. Kami sudah dilepaskan dari kuk perhambaan kami. Di dalam nama Yesus, saya mohon pengurapan Tuhan terjadi di tempat ini. Engkau yang masih dikuasai oleh kuk perhambaan iblis, roh-roh yang membuat engkau tidak breakthrough dalam hidupmu, saya hancurkan di dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, urapi mereka. Urapi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus membentengi kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Engkau ada dalam hidup kami. Kami tahu Engkau ada dalam hati kami. Perbaharui kami. Kuatkan kami dalam apapun situasi hidup kami.
Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat ajaib berkuasa atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Seterusnya kita akan masuk dalam ibadah persembahan.